Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Macu Industries. Dan untuk bahasan kali ini kita akan coba membahas tentang penyelesaian masalah dengan ini ya, persamaan regresi, atau ada yang menyebutnya juga dengan tren linear. Rumusnya seperti ini: Y sama dengan A ditambah BX, dan bisa dilihat untuk mendapatkan nilai A itu ada ada B ya. Dan untuk mendapatkan nilai B itu cukup rumit seperti ini. Ini kelihatannya mungkin akan kelihatan kayak rumusnya ribet banget sih, padahal sebenarnya sih enggak. Jadi alangkah lebih enaknya kalau misalnya kita langsung bahas ke contoh soalnya aja. Oke, kita langsung. Di sini ada contoh soal. Diketahui data masa lalu suatu perusahaan di mana biaya promosi dinyatakan dengan X. Jadi ini ceritanya ada suatu perusahaan ya, biaya promosi dinyatakan dengan X, kemudian berpengaruh terhadap hasil penjualan dinyatakan dengan Y. Jadi dia ingin menghitung dengan promosi sekian itu penjualannya dapat berapa sih gitu kan. Dan itu dilakukan selama 9 bulan atau dihitung N-nya adalah 9. Terlihat pada tabel di bawah ini. Hitunglah berapa perkiraan hasil penjualan bila biaya promosinya adalah 12 juta rupiah. Oke. Jadi seperti ini. Dari di sini tadi kan di soalnya dikasih tahu ya, selama periode 1 sampai 9 nih. 1 sampai 9. X ini adalah biaya promosinya tadi. Nih, biaya promosi dinyatakan dengan X. Di sini dia bilang biaya promosi dinyatakan dalam jutaan rupiah. Ini adalah 2,5 juta, 3,5 juta, dan seterusnya sampai 10,5 juta. Terus kemudian biaya Y ini adalah hasil penjualan dinyatakan dengan Y. Nah, ini 10.432. Ini dinyatakan dalam jutaan rupiah, berarti di sini bisa dibilang 10,4 miliar ya. Di 10,5 miliar dan terusnya sampai 11,756 juta atau 11,7 miliar. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat ya, ini di rumusnya, kita akan mencari persamaan ini. Pertama-tama kita harus menghitung A atau B-nya dulu. Tapi karena kita A itu tergantung dari adanya nilai B, maka kita harus menghitung nilai B dulu. Pertama-tama kita harus nilai B-nya dulu. Tadi di sini dikasih tahu ada N. N itu adalah periodenya ya, sesuai dengan yang tadi dinyatakan di soal. 9 bulan berarti N-nya adalah 9 di sini, 9. Terus ada lagi namanya sigma X kali Y. Nah, ini X promosi, Y adalah hasil penjualan. Ingat penjumlahannya berarti hasil kali dari X dan Y kemudian dijumlahkan. Berarti ini X kali Y, 2,5 dikali 10.432, hasilnya berapa? Hasilnya adalah segini, 26.080. Ini juga X kali Y, 3,5 dikali 10.553, hasilnya adalah 36.937. 4,5 dikali 10.704, hasilnya adalah 48.171, sampai bawah. Ini 10,5 dikali 11.756, hasilnya adalah 123.438. Kemudian ini kita sum atau kita jumlahkan, hasilnya adalah 654.709,50. Ini yang menjadi nilai sigma X Y di sini ya. Tadi N-nya udah kita tahu 9, ini karena ini periodenya 9, dikali sigma X Y, ini adalah sigma X Y-nya 654.709,50, dikurang sigma X, berarti penjumlahan dari X-nya ini dari 2,5, 3,5, 4,5 kita jumlahkan terus sampai bawah, hasilnya adalah 58,50 ini, dikali dengan sigma Y, berarti penjumlahan dari nilai Y ini 10.432 ditambah 10.553, 10.704, kita jumlahkan ke bawah sampai hasilnya kita dapat 99.209. Ini hasil perkalian ini dan ini dibagi dengan N nya adalah tadi periodenya 9, sigma X kuadrat. Nah, di sini ada X kuadrat, berarti ini kita tinggal kuadratkan aja. 2,5 dikali dikuadratkan adalah 6,25, 3,5 dikuadratkan jadi 12,25, 4,5 kita kuadratkan jadi 20,25. Kita jumlahkan, jumlah X kuadratnya adalah 440,25. Nih,
N nya adalah 9, dan ada 9 dikali 440,25 dikurang dengan jumlah dari X dikuadratkan. Jumlah dari X dikuadratkan ini beda ya cara membacanya, karena adalah X kuadrat dijumlahkan, kalau ini jumlah X dikuadratkan. Jadi jumlah X nya mana? Ini kan ya, ini kita jumlahkan 58,50 dikuadratkan. Nah ini 58,50 kita kuadratkan. Nah ini hasil kali 9 kali 654.709 ini hasilnya adalah ini dikali ini hasilnya adalah ini, 9 dikali 440,25 hasilnya adalah ini, 58,50 kita kuadratkan hasilnya adalah ini. Maka kita dapatkan pembilang dan penyebutnya seperti ini, dan kita pada akhirnya kita dapatkan nilai B 164,259. Ingat, ini baru kita menghitung nilai B nya aja nih, di sininya nih, ini untuk yang nilai B ini. Nah untuk mendapatkan nilai A, kita udah dapat nilai B, berarti kita tinggal menghitung sisanya aja. Oke, kita lanjut menghitung nilai A. Tadi B kita udah dapat ya, berapa tadi? 164,259. Ini yang nanti ada di sini. Nah ini dikurang B, ini nilai B 164,259. Pertama kita nilai adalah penjumlahan dari Y. Ini adalah Y. Kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 99.209. Ini 99.209 dibagi dengan N. N nya adalah periodenya 9 dikurang B. B nya tadi udah kita dapat. Penjumlahan X adalah yang ini tadi 58,50, kita taruh sini, dibagi periodenya N 9. Maka kita dapatkan 99.209 dibagi 9 adalah ini, dikurang 164,259 dikali 58,50 dibagi 9 hasilnya adalah ini. Kita dapatkan hasilnya nilai A nya adalah 9.955,539. Ini harap diperhatikan, hati-hati sekali dalam menghitungnya. Bedakan antara titik ribuan ya, ini separator titik ribuan, dan koma ya. Jangan sampai salah hitung, karena begitu kita salah hitung akibatnya fatal banget gitu loh. Nah ini adalah B nya tadi 164,259, ini udah kita dapat. Nilai A juga udah kita dapat 9.955,539. Maka kita mendapatkan persamaan regresinya seperti ini. Y sama dengan A ditambah BX 9.955,539 tambah 164,259 X. Nah ini yang akan menjadi faktor pengali tadi di contoh soal di awal. Kalau misalnya ini dilihat kan, hitunglah berapa perkiraan hasil penjualan bila biaya promosinya adalah 12 juta rupiah. Sedangkan kalau di soal kita lihat sini maksimal kan cuma berapa? Cuma 10,5 ya. Nah kita nggak tahu tuh kalau misalnya untuk promosi senilai 11 juta hasil penjualannya berapa, 12 juta seperti yang ditanyakan di soal hasil penjualannya berapa. Nah karena kita sekarang sudah memiliki persamaan garis regresinya yang ini tadi, Y sama dengan 9.955,539 ditambah 164,259 dikali X. Nah ini kita tinggal mengganti nilai X nya saja dengan nilai yang kita inginkan, proyeksinya gitu loh. Nah ini karena mentok cuma sampai 10,5, berarti kita bisa pengen tahu dengan biaya promosi 11 juta kita bisa dapat berapa. Nah ini tinggal masukkan aja nilai 11 di sini, nanti hasilnya berapa. Nah itu akan menjadi kita ketahuan nilai hasil penjualannya berapa. Nah karena di soal ini adalah kita diminta untuk menghitung dengan biaya promosi 12 juta, maka ini nilai X ini kita tinggal ganti aja nih, 12 juta dikali 164,259, hasilnya adalah 11.926. Ini karena notasinya adalah dalam jutaan rupiah ya, berarti hitungannya adalah sekitar 11,9 miliar. Itu cukup jelas ya. Oke, untuk contoh soal yang lain, persamaan regresi atau teknik regresi ini bisa kita gunakan juga untuk melakukan peramalan. Jika kita memiliki sebuah data
permintaan atau apa namanya ya permintaan dari suatu barang yang 12 bulan yang lalu, itu bisa kita pakai untuk memforecast atau untuk meramalkan permintaan 12 bulan yang akan datang gitu. Jadi di sini ada soal permintaan dari bulan Januari sampai apa permintaan aktual yang sudah terjadi nih ya di tahun tertentu dari bulan Januari sampai bulan Desember, dari 1 sampai 12. Ini adalah permintaan aktual seperti ini. Bulan Januari adalah 110, bulan Februari ada 120 dan seterusnya. Ini kita akan diminta coba dong dibuat forecastnya untuk 12 bulan yang akan datang, artinya bulan ke-13 sampai bulan ke-24 seperti itu ya. Ini bisa juga kita pakai dengan teknik regresi seperti ini. Caranya kurang lebih seperti sama, rumusnya seperti ini. Y sama dengan A ditambah BX. Karena untuk menghitung A kita harus mendapatkan nilai B dulu, maka yang kita lakukan pertama kali adalah menghitung nilai B gitu ya. Ini T ini atau si bulan ini kita notasikan sebagai X, maka penjumlahan X adalah ini 78. DT atau permintaan aktual ini kita notasikan sebagai Y, maka jumlah sigma Y atau penjumlahan dari bulan pertama sampai bulan ke-12 adalah 1475. Hasil kali antara X dan Y ini atau T dikali DT ini adalah ini seperti ini, 1 kali 110 dan seterusnya. Penjumlahan sigma XY nya adalah 9560. Kemudian kita juga butuh X kuadrat atau di sini adalah T kuadrat. Ini kita kuadratkan saja. Jadi seperti ini. Sigma X kuadratnya adalah 650 seperti ini. Oke. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita menghitung nilai B dulu. Nah, pada contoh soal ini kita membagi dua, B bagian bilang penyebut dan B B bagian pembilang dan B bagian penyebut, B bagian atas, B bagian bawah. Oke. Caranya bagaimana? Nah, untuk yang ini pembilang kan ada nilai N-nya adalah 12 dikali sigma XY, berarti yang mana? Yang ini ya, 9560 dikurang dengan nilai mutlak yang merupakan hasil kari dari sigma X ya, adalah ini 78 dan sigma Y adalah 1475, dan hasil ini makanya kita dapatkan yang ini. Nah, ini rumusnya bisa dilihat. U20 adalah nilai N ini ya, terus kemudian V18 yang warna merah adalah ini sigma XY ini, dikurang nilai mutlak dari hasil kali antara ini nilai absolut atau nilai mutlak dari sigma X adalah 78 nih yang warna ungu, dan sigma Y 1475 yang warna hijau. Maka kita dapatkan nilai B untuk yang bagian atasnya adalah atau pembilangnya adalah minus 330. Kemudian kita menghitung bagian B penyebutnya atau B bagian bawahnya adalah dengan menggunakan rumus seperti ini. Kita lihat U20 warna biru adalah 12 dikali dengan sigma X kuadrat, berarti yang ini warna merah 650 dikurang dengan sigma X dikuadratkan, ini adalah sigma X 78 kita kuadratkan, maka hasilnya adalah 1716. Kita bagi antara pembilang dan penyebut minus 330 dengan 1716, hasilnya adalah minus 0,192. Kita sudah dapatkan nilai B-nya. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai B-nya, maka berikutnya kita mencari nilai A. Bagaimana cara mencari nilai A? Nah, ini kita lihat sigma Y, berarti sigma Y adalah yang ini 1475 ya. Nah, ini 1475 dibagi dengan N 12. Oke. Dikurang dengan nilai B nya adalah tadi minus 0,192 dikali sigma X yang ini 78 dibagi N-nya adalah 12, maka kita dapatkan nilai A nya adalah 124,2. Kita sudah dapatkan nilai A, kita sudah dapatkan nilai B, maka mendapatkan persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan 124,17 atau 124,2 ini ya, dikurang 0,192x. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan garis regresinya. Sekarang kita tinggal mengganti atau peramalan atau forecasting untuk bulan ke-13 sampai 24. Kita tinggal masukkan saja nih angka ke-13 ke nilai X ini, kita ganti dengan angka 13. Berarti
124,17 dikurang 0,192 dikali 121, dikali 13 hasilnya adalah 121,7. Berarti peramalan pada bulan ke-13 adalah 121,7. Berikutnya juga sama, 14 kita tinggal ganti nilai X ini dengan 14. 124,17 dikurang 0,192 dikali 14 itu hasilnya adalah 121,5. Begitu seterusnya kita lakukan sampai ini 24, kita ganti nilai X ini dengan 24, maka didapatkan hasilnya adalah 119,6. Jadi dengan berbekal permintaan aktual 12 bulan yang lalu, kita bisa meramalkan untuk 12 bulan yang akan datang, yaitu dari bulan ke-13 sampai bulan ke-24 dengan menggunakan persamaan regresi. Ini cuma sebagai salah satu teknik aja ya, karena teknik yang sebelumnya kan sudah ada, yaitu moving average, exponential smoothing, weighted moving average, dan lain-lain lagi juga. Ya, gitu aja sih dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu pemahaman kalian tentang penggunaan teknik regresi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.